Selamat siang, jumpa lagi kita pada hari ini dalam kelas psikososial dan budaya dalam keperawatan. Hari ini materi perkuliahan kita yaitu tentang budaya kesehatan dengan pokok bahasan sebagai berikut. Definisi budaya kesehatan, fungsi budaya dalam kesehatan, konsep-konsep kebudayaan, dan asuhan keperawatan berbasis budaya. Baik, selamat belajar. Baik, kita mulai dari definisi budaya kesehatan. Sebelumnya, tentu kita sudah mengetahui apa itu budaya ya, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris, budaya itu disebut dengan culture, yang juga artinya mengolah atau mengerjakan. Karena kebudayaan itu sebenarnya erat kaitannya dengan hubungan masyarakat dan merupakan sesuatu yang kompleks. Sehingga Taylor ya dalam bukunya itu menyebutkan kebudayaan atau disebut juga dengan peradaban, yaitu pemahaman yang meliputi ada pengetahuan di dalamnya, kemudian ada kepercayaan, ada seni, ada moral, ada hukum, ada adat istiadat yang diperoleh dari anggota masyarakat. Ada unsur-unsur lain yang dikemukakan oleh Kroeber dan Kluckhohn yang menyebutkan bahwa tidak hanya disebutkan oleh Taylor tadi, bahwa di situ dalam budaya juga ada tingkah laku yang mantap ya, yang disepakati bersama, artinya terkait dengan apa? Pikiran, perasaan, dan reaksi yang diperoleh dan terutama diwujudkan oleh simbol-simbol pada pencapaian tersendiri dari kelompok manusia yang sifatnya universal, artinya bisa untuk semua orang, digunakan oleh semua orang. Sedangkan budaya kesehatan disebut adalah gaya hidup yang berlandaskan pengetahuan, kepercayaan, kearifan lokal, hukum atau peraturan yang dapat membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan serta kesejahteraan masyarakat ataupun perorangan. Kita bersama mengetahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling bergantung kehidupannya satu sama lain ya. Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Dengan kata lain, manusia itu sebenarnya harus hidup bermasyarakat. Karena harus bermasyarakat, maka muncullah yang disebut dengan budaya. Ya, di sini hubungannya dengan kesehatan bahwa budaya itu mempengaruhi manusia bagaimana dia menggunakan akalnya ya, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya termasuk masalah kesehatan. Jadi cakupannya itu adalah masyarakat ya. Ketika ada orang ngomong budaya, cakupannya pasti masyarakat bukan individu. Oleh karena itu, dimanapun kita berada mempunyai budaya yang berbeda-beda. Ya, tentu budaya kesehatan masyarakat primitif misalnya berbeda dengan budaya masyarakat tertentu yang tinggal di tempat yang berbeda. Sebagai contoh, kita nggak usah ngomong budaya primitif yang jauh. Budaya-budaya yang ada di Indonesia aja ya. Misalnya suku Sunda, budaya Sunda. Yang konon katanya suku Sunda, budaya Sunda itu sangat suka dengan makan makanan segar, lalapan ya. Sehingga mereka dikenal dengan wajah dengan kulit yang halus ya, yang cewek yang cantik, yang rupawan seperti itu karena diyakini memakan makanan sayur-sayuran segar yaitu lalap-lalapan. Budaya-budaya lain juga punya yang hampir sama ya dari hal makanan, misalnya ada yang gado-gado, kemudian lotek, karedok, mungkin Bapak Ibu semua mengetahuinya. Nah, itu baru satu item budaya Bapak Ibu terkait dengan makanan. Masih banyak budaya-budaya lain yang ada yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Nah, bisa kita bandingkan dengan masyarakat modern yang makanannya serba instan. Misalnya sayur kemasan, makanan-makanan junk food. Nah, seperti apa korelasinya dengan kesehatan masyarakat? Hal inilah yang akan kita banyak diskusikan pada mata kuliah ini ya, tidak terkait dengan makanan saja, namun budaya-budaya hal lain. Sekarang kita lanjut ke fungsi budaya dalam kesehatan. Jadi, seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi, budaya ini banyak ya elemennya. Tidak hanya tentang makanan, tapi bisa juga tentang tempat tinggal, pekerjaan, pertanahan ya, tanah ya. Kemudian ada kontrol sosial, ada keharmonisan sosial, dan lain-lain. Tujuan hidup
dan sebagainya. Banyak sekali yang terkait dengan budaya ini. Sehingga sebenarnya hal positif yang bisa kita ambil, ternyata budaya ini punya fungsi yang membantu dalam kesehatan kita. Misalnya yang pertama, bertujuan untuk mempermudah hidup dengan mengajarkan orang-orang bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, manusia supaya punya kesehatan yang baik, dia harus mampu menyesuaikan diri dengan budaya setempat di mana dia tinggal. Begitu ya. Oleh karena itu, seorang tersebut harus punya pengetahuan yang baik tentang budaya di masyarakat itu. Ketika dia tidak punya pengetahuan tentang budaya setempat, maka dia akan sulit beradaptasi dan ini menimbulkan persoalan kesehatan. Fungsi yang kedua adalah budaya ada untuk melayani kebutuhan vital dan praktis manusia. Selanjutnya, fungsi budaya adalah membentuk masyarakat. Ya, aturan, kemudian norma-norma yang ada di masyarakat itu akan dipengaruhi oleh budaya setempat. Kalau tidak ada aturan, bisa dibayangkan bagaimana kacaunya masyarakat itu dalam segala urusan, termasuk urusan kesehatan. Kemudian fungsi yang keempat adalah memelihara spesies. Ya, kalau misalnya kita tidak mampu beradaptasi, ya tentu beberapa hal dalam kehidupan kita ini maka akan punah ya, akan tidak terlihat lagi. Ya, kita bisa lihat beberapa adat istiadat budaya kesehatan yang bagus di beberapa daerah misalnya ya. Mungkin terkait dengan makan sayur-sayuran segar tadi, bagaimana pestisida misalnya ya, bagaimana racun, hama dan sebagainya itu sudah mempengaruhi kesehatan. Tidak lagi menggunakan bahan-bahan organik, pupuk organik misalnya ya, atau menggunakan untuk membasmi hama dengan cara yang alami seperti itu. Tidak ya? Nah, ini juga mempengaruhi kesehatan. Berikutnya, fungsi budaya menurunkan pengetahuan dan pengalaman berharga ke generasi berikutnya. Diturunkan ya. Jadi warisan-warisan yang dimiliki oleh orang tua ini akan diturunkan, baik pengetahuan maupun pengalamannya, kepada generasi berikutnya. Dan fungsi budaya yang terakhir yaitu menghemat biaya dan bahaya dari proses pembelajaran semuanya, mulai dari kesalahan kecil selama proses coba-coba sampai kesalahan yang fatal. Jadi segala sesuatu yang kita nikmati saat ini, Bapak Ibu ya, kesenangan, kemudahan, merupakan perubahan budaya yang dulu, zaman dulu orang itu sudah coba-coba dan pernah salah Bapak Ibu. Karena dicoba, salah, diperbaiki, coba, salah, perbaiki, akhirnya kita temukan sekarang kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Ini yang disebut dengan perubahan budaya atau enkulturasi. Jadi enkulturasi itu adalah ketika ada sesuatu budaya yang bagus, yang positif, yang lebih mudah, yang lebih murah, dan sebagainya, itu akan ditiru oleh budaya yang lain melalui proses belajar. Baik, selanjutnya adalah konsep budaya. Yang pertama adalah kebudayaan diperoleh dari belajar. Tadi sudah disinggung sedikit ya, bahwa budaya dalam manusia itu juga dimiliki dengan cara proses belajar. Tidak bisa secara biologis, tidak bisa melalui genetis. Tapi budaya didapatkan seseorang melalui perilaku manusia yang dilakukan secara berulang-ulang oleh suatu masyarakat tertentu, sosial tertentu, begitu ya. Kita ketika dilahirkan ini sebenarnya sudah punya tingkah laku secara insting maupun naluri. Ya, ketika kita lahir di daerah tertentu, kita sebenarnya sudah punya itu. Namun, dalam perkembangannya kita akan juga diajarkan perilaku sesuai dengan budaya setempat dan akhirnya itulah menjadi budaya. Contoh, zaman dulu mungkin kita kalau makan, alat makan kita gunakan adalah dengan pakai tangan ya. Kemudian berkembanglah menggunakan alat bantu untuk menyuap, mulai dari sendok yang terbuat dari batu mungkin ya, atau dari kayu, dan sampai sekarang dari bahan yang lebih bagus, mungkin lebih aman, lebih enak dipakai, ya, lebih praktis. Nah, itu akibat perubahan-perubahan budaya. Kemudian contoh lain misalnya tempat makan. Mungkin dulu orang makan di mana saja tempatnya, tapi sekarang karena mencontoh, karena belajar, oh kalau makan misalnya ada di tempat yang bagus, ada meja, ada kursi, contohnya ya, kemudian tertata dengan rapi, bersih, maka orang mulai merubah budaya tersebut. Karena apa? Karena masyarakat sepakat bahwa itu dianggap baik. Oke, berikutnya yang kedua adalah kebudayaan milik bersama.
Agar suatu kebudayaan itu dikatakan milik bersama, maka budaya itu harus dilakukan oleh kelompok manusia yang menjadi kebiasaan di kelompok tersebut. Tidak melulu tentang perilaku, tapi juga tentang pola-pola berpikir masyarakat tersebut. Yang ketiga, budaya sebagai pola. Pola di sini maksudnya adalah kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh kelompok manusia atau masyarakat tersebut. Kewajiban tentang apa? Yaitu kewajiban masyarakat untuk mengikuti atau mematuhi norma-norma yang sudah disepakati. Namun pada kenyataannya muncul pembatasan-pembatasan budaya yang sudah ada. Akhirnya semakin kecil atau semakin dibatasi. Itu karena apa? Sebabnya karena ada masyarakat atau orang-orang tertentu yang tidak mematuhi norma. Akibatnya itu, dampak dari orang tidak mematuhi norma adalah adanya pembatasan budaya. Yang tadinya luas, maka akan lebih menyempit. Karena ada masyarakat mungkin yang tidak patuh terhadap norma. Yang ketiga adalah kebudayaan bersifat dinamis dan adaptif. Dinamis artinya berubah-ubah, adaptif juga ya, mengikuti adaptasi manusia. Mengapa? Karena tadi ya, kebutuhan fisiologis dari badan manusia itu sendiri, kemudian penyesuaian terhadap lingkungan, misalnya fisik, geografis, atau lingkungan sosial juga berubah-berubah, akhirnya budaya juga ikut berubah. Namun ketika budaya masyarakat tertentu ini mengalami perubahan dan berbeda dengan budaya kita, maka ini kadang dipandang janggal atau aneh dari budaya orang lain. Misalnya, ada budaya tertentu yang memiliki pantangan pergaulan seks, misalnya ya, pada masyarakat tertentu, pada kaum ibu sesudah melahirkan anaknya sampai anak mencapai usia tertentu. Mungkin di beberapa budaya harus beberapa tahun begitu ya, tapi di budaya tertentu mungkin hanya cukup beberapa bulan saja. Nah, ini ketika didiskusikan dalam lingkungan sosial, mungkin masing-masing akan beranggapan aneh, memandang aneh budaya-budaya tertentu. Nah, sebenarnya ini bisa kita hindarkan ya, karena setiap orang punya budayanya masing-masing. Atas dasar itulah, maka perawat dalam melakukan asuhan keperawatannya harus berbasis budaya. Kita mulai dari pengkajian. Ada 3 hal yang harus kita pegang ya, jadi pedoman kita terkait dengan budaya ini ketika kita melakukan pengkajian. Yang pertama, kita harus tahu ya bahwa klien ini memiliki pandangan dan interpretasi mengenai penyakit dan kesehatan yang berbeda-beda. Jangan samakan dengan persepsi atau budaya kita. Tadi hubungannya karena terkait dengan pengetahuan dan proses pembelajaran yang kita miliki dengan pasien juga berbeda. Ya, jangan kita samakan dengan budaya kita yang sudah dapat ilmu, yang sudah dapat pengetahuan, yang sudah belajar. Ya. Kemudian yang kedua, perawat harus sensitif dan waspada terhadap keunikan warisan budaya dan tradisi kesehatan klien dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien dari latar belakang kebudayaan yang berbeda. Sensitif artinya punya rasa simpati dan empati. Ketika dia punya cara lain untuk mengatasi masalah kesehatannya yang ternyata kita pandang itu tidak bertentangan dengan cara kita, ya apa salahnya? Ya, empati dan simpati kita tunjukkan. Berikutnya, perawat harus mampu memahami kondisi kliennya yang memiliki budaya yang berbeda. Ya, tidak pula kita memaksakan budaya kita kepada budaya pasien. Ingat bahwa kita harus menghargai budaya pasien, apalagi yang terkait dengan kepercayaan-kepercayaan tertentu. Oleh karena itu, solusi satu-satunya ya belajar tentang budaya si pasien, agar bisa memahami kondisi si pasien tersebut. Jika kita sudah memegang 3 pedoman ini, maka barulah kita bisa melakukan pengkajian. Ada 7 komponen dalam pengkajian budaya. Yang pertama adalah faktor teknologi, yaitu bagaimana teknologi ini bisa membantu si pasien atau masyarakat tersebut untuk mengatasi masalah kesehatannya. Kadang-kadang teknologi ini bisa merubah persepsi seseorang tentang sehat dan sakit. Karena baca-baca ya,
di internet, informasi-informasi tentang kesehatan, tentang penyakit, akhirnya berubah kan persepsi tentang sehat sakitnya. Ya, tentang hidup sehat, gaya hidup sehat, makanan sehat, olahraga, dan sebagainya. Kemudian kebiasaan berobat. Dengan teknologi juga akan banyak pilihan misalnya ya, atau jadi tahu pengobatan dan perawatan. Ekspektasi pasien pun menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian mengatasi masalah kesehatan. Lewat teknologi juga bisa membantu pasien atau masyarakat dalam mencari bantuan kesehatan. Artinya ternyata teknologi harus kita kaji, Bapak Ibu, supaya kita mengetahui bagaimana si pasien atau masyarakat tersebut untuk mengatasi masalah kesehatannya terkait dengan penggunaan teknologi. Yang kedua adalah faktor agama. Ya, faktor agama ini penting banget ya, apalagi di masyarakat Indonesia. Ya, budaya secara umum Indonesia. Biasanya agama ini malah menjadi nomor satu yang harus kita ketahui, erat kaitannya dengan budaya spiritual yang sudah ada materi yang sebelumnya ya. Ya, ini harus kita kaji, harus kita pastikan bahwa program-program pengobatan, perawatan kita itu semuanya sejalan dengan aspek budaya maupun spiritual agama si pasien. Apakah ada nilai-nilai ajaran-ajaran agama yang mengajarkan sesuatu tentang penyakitnya gitu ya? Apakah ada nilai-nilai ajaran agama yang bisa membuat pasien termotivasi untuk terus mengobati penyakit atau menjalani perawatan pengobatan? Ini yang harus kita kaji. Yang ketiga adalah faktor sosial dan keluarga. Pada tahapan ini, perawat maksudnya harus mengetahui nama lengkap, misalnya nama panggilan pasien, tempat tinggal, jenis kelamin, tipe keluarga, ya. Kemudian pengambil keputusan dalam keluarga dan bagaimana hubungan pasien dengan keluarga. Berikutnya adalah faktor nilai dan gaya hidup. Yang perlu kita ketahui atau kita kaji adalah biasanya terkait dengan jabatan yang dipegang oleh kepala keluarga. Kemudian bahasa yang digunakan, kebiasaan makan, makanan dipantang, kondisi sakit, persepsi sehat sakit, bagaimana ya, dan kebiasaan membersihkan diri. Ini perlu kita kaji. Berikutnya adalah faktor kebijakan dan peraturan yang berlaku. Apa misalnya perlu kita kaji? Misalnya berkaitan dengan jam berkunjung, kemudian jumlah anggota keluarga yang boleh menunggu, kemudian cara pembayaran untuk klien yang dirawat. Beberapa budaya atau masyarakat mungkin agak kesulitan ya menggunakan teknologi, kaitannya ke teknologi lagi, misalnya pembayaran debit, transfer, dan sebagainya. Namun kebalikannya pada masyarakat modern, mungkin malah mereka tidak membawa uang cash, sehingga mungkin layanan kesehatan harus menyediakan fasilitas transfer, debit, dan sebagainya. Berikutnya adalah faktor pendidikan. Yang harus dikaji adalah tingkat pendidikan, jenis pendidikan, serta kemampuannya untuk belajar. Apakah masih mampu atau tidak, masih aktif atau tidak. Bagaimana pengalaman dia, misalnya tentang penyakit sebelumnya. Nah, itu kan kemampuan dalam mengatasi masalah ya. Terakhir adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang harus kita kaji adalah pekerjaan, kemudian sumber biaya pengobatan, tabungan, atau biaya lain, apakah punya asuransi misalnya, atau penggantian dari kantor, atau mereka membayarnya bantuan dari patungan keluarga. Ini juga harus kita ketahui. Berikutnya diagnosis keperawatan. Ya, kata kuncinya di sini bahwa perawat harus mampu berpikir kritis dalam merespon perilaku pasien dan tetap mempertahankan budaya ketimuran. Saya pikir ini udah clear ya, udah jelas. Baik, berikutnya adalah intervensi dan implementasi keperawatan. Dalam melaksanakan intervensi dan implementasi keperawatan, maka ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Ya, apapun itu intervensinya. Yang pertama, cultural preservation atau maintenance. Artinya jangan sampai gara-gara budaya pasien ini jadi menghambat pelaksanaan intervensi atau implementasi asuhan keperawatan kita. Ya, artinya jangan sampai komunikasinya tidak terjalin dengan baik karena budaya perawatnya berbeda dengan budaya pasien. Ini jangan sampai, ini karena dasar banget ya. Kemudian cultural care accommodation atau negotiation.
Perawat harus bersikap tenang dan tidak terburu-buru saat berinteraksi dengan pasien. Kemudian mencoba memahami kebudayaan pasien sepanjang tidak memperburuk proses keperawatannya. Perawat memberikan penjelasan kepada pasien, keluarga terkait proses penyakit dan terapi yang diberikan dengan tetap menjunjung tinggi nilai budaya. Yang terakhir adalah cultural care reporting atau reconstruction. Yang pertama, memberikan informasi mengenai kondisi pasien dan terapi yang diberikan sehingga pasien dan keluarga dapat memahami secara baik dan bisa merekonstruksi pemahaman yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan dan kesehatannya. Mungkin saja ketika selesai diberikan edukasi oleh perawat, maka pasien mengatakan, oh berarti ini sebenarnya tidak salah ya Bu ya, kebiasaan kami begini ya, gitu ya. Oh berarti budaya kami kurang tepat ya Bu ya, karena ternyata bisa mengakibatkan kami menjadi sakit seperti ini, begitu ya, atau ada masalah kesehatan yang lain. Kemudian yang berikutnya melibatkan keluarga untuk turut serta memberikan pengertian kepada pasien ataupun pihak keluarga lainnya. Ya ini akan disampaikan, lanjutkan ya Bu ya, informasi yang Ibu dapat ini kepada keluarga yang lain, sehingga muncullah budaya baru ya yang positif di masyarakat itu, sehingga seluruh kesehatan masyarakat setempat menjadi lebih baik dan meningkat. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa pada kelas mendatang. Selamat siang.